Halo semuanya, selamat datang buat rekan-rekan mahasiswa dan para pembelajar hukum dimanapun kalian berada. Langsung aja nih, hari ini kita bakal ngebedah materi yang super penting di mata kuliah Hukum Perikatan. Sesi penjelasan kali ini disusun berdasarkan bahan dari Ibu Syarifah Nurisiska, SHMKN. Kita bakal fokus ngebahas topik macam-macam perikatan bagian kedua. Siap-siap ya, karena kita bakal menelaah lebih dalam soal teori-teori hukum yang mengatur kewajiban-kewajiban yang lumayan kompleks di keseharian kita. Tapi sebelum kita masuk ke teori, pernah kebayang nggak sih sama dilema ini? Gimana jadinya secara hukum kalau ada beberapa orang yang memikul satu utang yang sama persis? Atau bayangin kalau sebuah barang yang udah dijanjikan di kontrak, ternyata secara wujud fisik mutlak nggak bisa dibagi-bagi. Nah, dilema-dilema praktis kayak gini nih yang bakal kita urai satu persatu hari ini. Pastinya pakai pisau analisis KUH Perdata dan pandangan para ahli hukum kita. Oke, biar terarah, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari pengantar singkat, lanjut ke perikatan tanggung renteng, terus ngebahas perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi, perikatan dengan ancaman hukuman, dan ditutup dengan daftar pustaka, serta satu pertanyaan buat refleksi bareng. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, pengantar macam-macam perikatan 2. Coba deh kita balik bentar ke basicnya. Setiap kali kita bikin kesepakatan perdata, itu bukan cuma soal jabatan tangan atau tanda tangan di atas kertas loh. Di dalam KUH Perdata buku ketiga, perikatan itu soal hak dan kewajiban nyata yang punya konsekuensi ketat kalau dilanggar. Makanya, muncul nih berbagai macam variasi perikatan buat ngerespon betapa kompleksnya transaksi antar manusia di dunia nyata. Nah, sekarang kita geser ke topik utama yang pertama, bagian 2, perikatan tanggung renteng. Kalau kalian sering baca literatur Belanda, istilah yang sering dipakai itu hoofddelkle atau solidair. Terus, apa sih tanggung renteng itu? Berdasarkan pasal 1278 KUH Perdata, perikatan ini terjadi kalau di dalam perjanjian udah ditegesin bahwa masing-masing pihak punya hak buat nuntut seluruh utang. Simpelnya gini, kalau satu debitur aja udah ngelunasi pembayarannya secara full, otomatis semua debitur lain langsung bebas dari kewajiban. Gampang banget kan? Ini tuh mekanisme hukum yang super efisien dan ngasih kepastian yang kuat. Biar makin kebayang, kita pecah konsep ini jadi dua ya. Pertama, ada tanggung renteng aktif. Di sini, krediturnya ada banyak, tapi debiturnya cuma satu. Nah, siapa aja dari para kreditur ini berhak nuntut pembayaran penuh? Kedua, tanggung renteng pasif. Ini nih yang paling sering kita temuin di praktik bisnis, misalnya di jajaran direksi perusahaan atau kalau lagi ajuin kredit ke bank. Di sini kebalikannya, debiturnya yang banyak, krediturnya cuma satu. Sang kreditur punya hak istimewa buat milih dan menggugat debitur yang mana aja buat ngelunasin semua utangnya. Benar-benar dimanjakan ya krediturnya? Biar nggak dibilang ngasal, kita lihat langsung bunyi undang-undangnya. Pasal 1280 KUH Perdata bilang dengan sangat jelas, pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur itu membebaskan debitur-debitur lainnya terhadap kreditur. Aturan ini nunjukin gimana hukum itu ngelindungin banget posisi kreditur. Kreditur nggak perlu pusing ngebagi tagihan atau nagih ke tiap debitur satu persatu, cukup incer satu orang aja, terima uangnya, dan kelar deh urusannya. Soal ntar para debitur mau hitung-hitungan atau tagih-tagihan di antara mereka sendiri, ya itu urusan internal mereka. Keren kan konsepnya? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ketiga. Ini soal perikatan yang ngebahas karakter objeknya, yaitu perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi, atau bahasa kerennya delbar dan ondelbar. Kalau kita intip pasal 1296 KUH Perdata, di situ disebutin kalau perikatan itu dapat atau tak dapat dibagi, sekedar pokok perikatannya adalah suatu barang atau perbuatan yang dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata maupun tak nyata. Jujur aja, pas pertama kali baca, bahasanya kerasa agak muter-muter dan bikin bingung kan? Tenang aja, kalian nggak sendirian. Para ahli hukum perdata juga sepakat kok kalau teks pasal ini lumayan ambigu. Nah, karena pasalnya agak abu-abu, kita perlu minjem kacamata para sarjana hukum nih. Kata Profesor Volmar, untuk ngebedainya secara tepat, kita nggak boleh cuma ngelihat fisik barangnya aja. Kita harus lihat dari pengertian hukumnya atau Rechtskundigezin. Jadi ada dua cara pandang. Pertama, sifat fisik. Secara faktual, barangnya bisa dipotong nggak? Tapi yang lebih penting itu yang kedua, pengertian hukum. Kalau barang itu kita potong, esensi atau kegunaan hukumnya hancur nggak? Disitulah kunci bedanya. Biar gak ngawang-ngawang, bayangin analogi brilian dari Prof. Volmar ini. Bayangin seekor sapi. Secara fisik, sapi pastinya bisa banget dipotong-potong jadi daging steak atau rendang kan? Tapi secara hukum, kalau isi kontraknya mewajibkan si debitur buat nyerahin seekor sapi ternak yang hidup, maka objek perikatan itu mutlak nggak bisa dibagi. Kenapa?
Ya logika aja, kalau sapinya kalian potong, tujuan kontraknya hancur lebur dong. Masa iya kalian mau bayar utang dengan cara nyerahin setengah badan sapi hidup ke kreditur? Nggak mungkin kan, esensi barangnya jadi hilang. Terus kalian mungkin mikir, terus apa gunanya kita pusing-pusing bedain ini? Gini, pembedaan ini sebenarnya baru kerasa penting banget kalau di dalam kontrak itu ada lebih dari satu debitur atau kreditur. Kalau cuma satu lawan satu, sifat ini nggak gitu ngaruh. Soalnya, merujuk ke pasal 1390 KUH Perdata, kalian nggak bisa maksa kreditur nerima pembayaran dicicil setengah-setengah kalau itu bertentangan sama sifat asli objek perjanjiannya. Udah makin kebayang ya? Mantap. Sekarang kita masuk ke topik akademis terakhir kita, nomor 4, perikatan dengan ancaman hukuman atau strafbeding. Menurut pasal 13 KUH Perdata, ancaman hukuman ini simpelnya gini, si debitur itu diwajibin ngelakuin hal spesifik, yang biasanya sih berupa denda duit ya, kalau dia sampai lalai menuhin kewajiban utamanya. Tapi catat ya, ancaman hukuman ini bukan perjanjian utama, melainkan cuma jaminan tambahan aja biar perjanjian pokoknya berjalan sesuai rencana. Terus kenapa sih konsep ini populer banget dipakai di kontrak-kontrak bisnis? Ada dua tujuan utamanya. Pertama, sebagai pendorong, ibarat cambuk gitu loh, biar si debitur nggak berani macam-macam dan serius nepatin janjinya. Kedua, nah ini cerdas banget buat di pengadilan, yaitu sebagai pembebasan pembuktian. Maksudnya, kalau beneran terjadi wan prestasi, pihak kreditur nggak usah capek-capek buktiin berapa nominal kerugian yang dialami satu persatu di depan hakim. Angka dendanya kan udah sepakat ditulis di awal kontrak. Tapi pastinya, hukum juga punya batasan. Ada beberapa karakter unik yang wajib kita pahami. Pertama, ancaman hukuman ini sifatnya aksesuer, alias nempel di perjanjian pokok. Kalau perjanjian utamanya batal demi hukum, ya dendanya otomatis ikutan hangus. Kedua, pasal 1309 ngasih kewenangan ke hakim. Kalau dendanya kerasa nggak ngotak atau terlalu sadis, padahal si debitur udah nyoba menuhin sebagian kewajibannya, hakim bisa ngurangin jumlah denda itu demi rasa keadilan. Terakhir, nggak ada yang namanya pilihan prestasi. Maksudnya, debitur nggak bisa seenaknya bilang, udah deh gue bayar dendanya aja biar nggak usah repot-repot ngerjain kewajiban utama. Nggak bisa gitu. Denda murni sanksi karena lalai, bukan jalan pintas buat kabur. Akhirnya, kita sampai di bagian penghujung, yaitu daftar pustaka dan refleksi. Karena ini materi akademik, fondasi bahasan kita pastinya bersumber dari literatur-literatur top. Ada mahakarya dari Prof. Subekti, Prof. Volmar, Bapak J. Satrio, Ibu Maryam Darus Badrul Zaman, dan Bapak R. Setiawan. Buku-buku ini ibarat kitab sucinya hukum perjanjian. Kalau kalian mau dalemin lagi, saya benar-benar nyaranin kalian buat baca buku-buku ini secara langsung. Satu hal lagi, sesi penjelasan materi yang disusun oleh Ibu Syarifah Nuri Siska ini emang didesain sebagai media pengajaran yang terbuka. Jadi, materi ini bisa diakses, ditonton, dan dipelajari kapan aja oleh rekan-rekan mahasiswa dan para pembelajar hukum secara online di seluruh Indonesia. Jadikan ini referensi studi yang bermanfaat ya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan menantang nih buat nguji pemahaman kalian. Gini, tadi kan kita sepakat kalau ancaman hukuman itu sifatnya aksesuar. Kalau perjanjian pokok batal, hukumannya otomatis ikut batal. Pertanyaannya, kenapa hal sebaliknya nggak berlaku? Kenapa kalau ancaman hukumannya yang batal, perjanjian pokoknya kok nggak ikutan batal? Coba deh analisis gimana sebenarnya kedudukan perjanjian tambahan itu terhadap perjanjian intinya. Coba direnungkan, tulis argumen kalian, dan bawa ke forum diskusi bareng teman atau dosen kalian. Seru kan? Makasih udah ngikutin sesi ini dengan antusias, teruslah semangat belajar, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.